Kesebangunan. Dua bangun datar yang bentuknya sama disebut sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Syarat yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, bangun yang sebangun bentuknya pasti sama, bentuknya sama. Jadi kalau persegi sama-sama persegi, persegi panjang sama-sama persegi panjang, segitiga sebangunnya dengan segitiga juga. Tapi bentuk sama saja bukan jaminan bahwa dia akan sebangun. Jadi selain bentuknya sama, untuk bisa dinyatakan sebagai bangun yang sebangun harus memenuhi syarat nomor 1 dan nomor 2 ini. Bagaimana cara mengidentifikasi bangun datar yang saling sebangun? Nah, berikut ini ada contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini saya punya 3 buah persegi panjang ABCD, EFGH, dan IJKL. Dari 3 persegi panjang ini, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Kita akan mengecek dari 3 persegi panjang ini mana persegi panjang yang sebangun. Untuk mengecek persegi panjang yang sebangun, yang pertama kita pastikan posisinya harus sama terlebih dahulu. Kita lihat ABCD bentuknya mendatar atau rebahan, begitu juga yang EFGH, sementara yang IJKL bentuknya sedikit berbeda, dia dalam posisi tegak. Alangkah baiknya kita ubah dulu posisinya supaya sama seperti posisi ABCD EFGH, supaya mudah mengidentifikasi dia sebangun atau tidak. Supaya posisinya sama, IJKL ini bisa kita putar. Nah ya. Kita putar seperti ini. Kita putar searah jarum jam sehingga diperoleh gambar seperti ini. Bagian sini ukurannya 3 cm berdasarkan gambar awal ya, dan di sini 4 cm. Titik I berpindah ke sebelah sini, kemudian di bawahnya J, K, dan L. Hati-hati pada saat memutar gambar. Setelah gambar diputar, selanjutnya kita akan mengecek mana yang sebangun. Kita ngeceknya sepasang-sepasang dulu, nggak bisa sekalian. Yang pertama yang akan kita cek adalah persegi panjang ABCD dan EFGH. Apakah ABCD, EF, dan EFGH ini sebangun? Akan kita cek. EFGH. Untuk mengecek dia sebangun atau tidak, kita cek berdasarkan syarat yang disebutkan di awal tadi, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Maka kita akan mengecek perbandingan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah sisi yang seletak. Kita lihat di sini. Misalnya AB. Pada segitiga ABCD seletak dengan atau bersesuaian dengan EFGH. Sini AB per EF. Nah, AB seletak dengan EF. Ini seletak atau bersesuaian istilahnya. Sama dengan berapa panjang AB? Panjang AB adalah 12 dan EF 8. Kita masukkan. AB 12 per EF 8. Selanjutnya 12 per 8 ini bisa kita sederhanakan. Masih ingat cara menyederhanakan ya? Atas dan bawah dibagi bilangan yang sama. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. Yang bawah juga bagi 4. Sama dengan 12 bagi 4, 3 per 8 dibagi 4, kita peroleh 2. Nah, bentuk ini sudah sederhana. Nah, selanjutnya setelah sisi AB, yang akan kita bandingkan lagi adalah sisi BC. Karena persegi panjang ini punya 4 sisi. Ini sisi-sisinya. AB, BC, CD, semua sisinya akan kita bandingkan, tapi satu persatu. Tadi AB sudah, nah sekarang giliran BC. BC bersesuaian dengan yang mana? Dengan FG. BC per FG sama dengan berapa panjang BC? Berapa panjang BC di sini? BC sama dengan ini, 8 cm. Kemudian FG-nya 6 cm. Kita masukkan ya. 8 per 6.
Kita bandingkan sama-sama dibagi berapa? 8 dan 6. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Atas dan bawah bisa dibagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Udah sederhana ya, kita peroleh 4/3. Yang perlu diperhatikan saat menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian, ketika di awal kita mulai dari AB, dimulai dari persegi panjang yang besar dan yang bawah ini persegi panjang yang lebih kecil, maka ketika membuat perbandingan di bawahnya, perbandingan selanjutnya harus dimulai dari yang besar lagi, dari BC. Jadi jangan sampai di bagian ini dituliskan FG per BC, keliru. Jadi harus BC per FG, harus konsisten. Jadi kalau di awal tadi persegi panjang yang besar dulu mulainya, maka di perbandingan berikutnya harus sisi persegi panjang yang besar lagi mulainya. Bisa dipahami ya? Nah, kita sudah punya 2 perbandingan. Sebelum kita melanjutkan ke perbandingan sisi lainnya, kan baru 2 sisi nih. Sebelum melanjutkan ke CD dibanding GH, kita cek dulu hasil perbandingannya. AB dibanding EF hasilnya 3/2 atau 3/2, BC dibanding FG hasilnya 4/3 atau 4/3. Nilainya sama enggak? Tidak sama. Hasil perbandingan 2 sisi ini tidak sama, berbeda. Kalau tidak sama, maka dia tidak sebangun. Jadi nggak perlu lagi kita repot-repot ngecek sisi yang ini dibandingkan dengan GH dan EH, nggak perlu, karena sudah ada nilai yang kita peroleh, dia tidak sama. Ketika kita cek yang lain lagi, hasilnya pasti akan tidak sama. Maka tidak perlu juga kita cek syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian. Cukup sampai sini kita sudah bisa membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, apa kesimpulannya? Tidak sebangun. Kenapa dia tidak sebangun? Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Kita tuliskan beserta alasannya. Bersesuaian tidak sama. Nah, seperti itu caranya. Paham ya? Sekarang kita lanjut. ABCD dan EFGH itu tidak sebangun. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi bagaimana ABCD dengan IJKL, sebangun atau tidak. Kita buat di sini. ABCD dan IJKL. Pertama sama, kita akan bandingkan sisi yang bersesuaian dulu. Kita cek. Persegi panjang IJKL yang kita gunakan adalah yang sudah diputar, yang ini, yang posisinya sudah mirip dengan posisi ABCD, jangan yang tegak ya, kita pakai yang sudah diputar. AB, sisi AB, saya mulai dari persegi panjang yang besar, dibandingkan dengan AB bersesuaian dengan mana di IJKL? Dengan IL per IL, sama dengan berapa panjang AB? AB 12 per IL, berapa panjang IL di sini? IL sama dengan KJ, 4 cm per 4. 12/4. 12/4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4, 3/4 dibagi 4, 1. Kita peroleh perbandingannya 3/1 atau 3/1. Nah, selanjutnya setelah AB dan IL, setelah AB ada BC bersesuaian dengan IJ. Kita buat BC per IJ sama dengan BC panjangnya 8 cm per IJ 3 cm. Bisa kita sederhanakan? 8/3 tidak bisa kita sederhanakan karena bentuk ini sudah sederhana. Sekarang amati hasil yang kita peroleh. Nilai kedua bilangan ini. Yang ini hasilnya 3/1 atau 3/1, sedangkan yang bawah hasilnya 8/3 atau 8/3. Sama atau enggak? Tidak sama. Wah, ini kasusnya sama seperti yang pertama tadi, seperti ABCD dan EFGH. Perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Kalau begitu syarat nomor 1 tidak terpenuhi. Dengan begitu sudah bisa kita simpulkan. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang IJKL tidak sebangun.
tidak sebangun karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi alasannya sama seperti yang pertama kita selesaikan tadi. Nah, ABCD dan EFGH tidak sebangun. ABCD dan IJKL juga tidak sebangun. Kalau gitu mana yang sebangun? Kita periksa lagi EFGH dan IJKL. EFGH dan IJKL. Langkah awalnya sama, kita cek dulu perbandingan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian, yang pertama saya mulai dari persegi panjang EFGH. Dari F dulu bersesuaian dengan IL. Ingat, kita pakai yang udah diputar ya. IL. EF per IL. Panjang EF 8 dan panjang IL 4. 8 per 4. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 sehingga diperoleh 8 bagi 4 2 per 4 bagi 4 1. Oke, lanjut. Setelah EF di sini ada FG bersesuaian dengan IJ. Kita buat FG per IJ. FG panjangnya 6 cm dan IJ panjangnya 3. 6 per 3. Kita sederhanakan, bisa ya. Sama-sama kita bagi berapa nih? 6 per 3. Sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Per 3 bagi 3 hasilnya 1. Hasilnya masih sama. Yang atas 2 per 1, yang bawah 2 per 1. Kalau gitu kita lanjut. Setelah EF dan FG, kita lanjut GH. Karena tidak ada perbedaan. Kita cek lagi GH. GH per GH bersesuaian dengan yang mana nih? Dengan KJ atau JK. Sama dengan GH, berapa panjang GH? 8. Panjang GH sama dengan EF ya. Per JK 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Kita peroleh 8 dibagi 4 itu 2. Per 4 dibagi 4 1. Kita peroleh 2 per 1. Lanjut, masih sama sampai di sini hasilnya masih sama. Kita cek yang terakhir, EF sudah, FG sudah, GH sudah, sekarang EH. Ingat ya, ketika yang atas ini sisi atau ruas garis dari persegi panjang yang besar, maka berikutnya yang atas selalu yang besar. Kalau yang kecil maka selalu yang kecil, harus konsisten. Setelah GH yang kita cek adalah EH, sisi terakhir. EH bersesuaian dengan KL atau LK. KL sama dengan panjang EH sama dengan FG 6 per panjang KL sama dengan IJ 3. 6 per 3 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 6 bagi 3 2, per 3 bagi 3 1. Ternyata semua hasil penyederhanaan dari sisi yang bersesuaian nilainya sama. Nah, bisa jadi bangun ini sebangun. Bisa jadi belum tentu. Kita cek lagi sudut yang bersesuaian atau sudut yang seletak. Kan tadi ada 2 syarat. Selain bentuknya sama, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama, dan sudut yang seletak atau sudut yang bersesuaian harus sama. Sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut yang bersesuaian ada sudut E. Ini sudut E. Sudut E bersesuaian dengan sudut L. Sudut E bersesuaian dengan sudut L. Bagaimana besarnya? Karena kedua gambar ini gambar pada persegi panjang EFGH bentuknya persegi panjang dan IJKL juga persegi panjang, maka bentuk sudutnya pasti siku-siku. Semua di sini siku-siku. Begitu juga dengan IJKL, karena dia persegi panjang pasti bentuknya siku-siku. Dengan begitu berarti sudut yang bersesuaian semuanya sama besar. Atau kita lengkapi sudut bersesuaian, sudut E sama dengan sudut L, kemudian F bersesuaian dengan yang mana F? F bersesuaian dengan I. Lalu
sudut G bersesuaian dengan sudut J. Dan terakhir sudut H bersesuaian dengan sudut K. Keempat pasangan sudut yang saling bersesuaian ini besarnya sama. Untuk sudut tidak harus sama semuanya. Yang penting satu pasang ini nilainya sama, ini nilainya sama, nilainya sama, dan nilainya sama, maka dia memenuhi syarat. Nah, dari kedua syarat kesebangunan, EFGH dan IJKL memenuhi syarat-syarat kesebangunan. Bentuknya sama-sama persegi panjang. Kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang bersesuaian juga sama, yaitu besarnya 90 derajat karena dia sama-sama persegi panjang. Jadi kesimpulannya apakah dia sebangun? Ya, kesimpulannya EFGH dan IJKL sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. EFGH sebangun. Nah, ini simbol sebangun dengan persegi panjang IJKL. Nah, seperti inilah cara memeriksa atau mengidentifikasi apakah bangun datar itu saling sebangun atau tidak. Jadi syaratnya bentuknya harus sama. Selain itu, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama dan sudut yang bersesuaian juga harus sama besarnya. Kalau untuk sisi yang sama adalah perbandingan sisinya, kemudian untuk sudut besarnya yang harus sama. Nah, ini dia syaratnya tadi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.